Oke, jumpa lagi teman-teman di podcast kampus dan sudah ada teman saya. Siapa dia nanti kita akan kenal dan kita akan ngobrol dengan dia. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, sudah ada teman saya di samping saya dan kita akan kenalan. Jadi ini masih teman-teman saya juga. Jadi karena kita masih minim budget, jadi kita masih ngobrol dengan teman-teman dulu. Nanti kalau sudah ada budget, nanti kita undang Bapak Pras dan Om Deddy mungkin ya. Oke, gimana kabarnya Bung? Puji Tuhan, kabar baik. Oke. Sebentar, namanya siapa? Oke, halo teman-teman, salam kenal. Saya Gustim dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Manggarai. Saat ini saya sedang berada di Jogja. Oke, sedang ada di Jogja. Nama Instagramnya apa? Gustim20. Gustim20. Nanti saya taruh di sini ya, nama Instagramnya di sini, dan yang penasaran silakan follow Instagramnya dan saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi silakan klik linknya di deskripsi. Dirimu masih mahasiswa atau sudah alumni? Oke, saat ini saya sudah jadi alumni. Oke. Sudah Jadi alumni dari kampus Universitas Sanata Dharma Nah, Yogyakarta. kalau ini yang lengkapnya ya. Yang kemarin kan mereka yang podcast itu mereka ngomongnya Sanata Dharma kan. Penonton saya juga kan ada yang di luar Jogja. Nah, orang biasanya kenalnya kalau di sekitaran Jogja biasanya kan ngomongnya Sanata Dharma kan, atau Sadar. Yang biasanya ngomongnya Sadar aja. Nah, ini yang lengkap ya. Jadi kelihatan ya kalau alumni beda ya. Jadi nyebutnya langsung lengkapnya. Jurusannya dulu? Jurusannya manajemen. Oh, manajemen. Jadi manajemen Universitas Sanata Dharma. Ya, Di itu angkatan tahun berapa? 2018. 2018. Wah, berarti saya lulus. Iya. Saya lulus, dia masuk, dia kuliah. saya lulus S1, dia masuk kuliah S1. lagi. Iya. Masuk S1. Oke. Sekarang tinggalnya di Jogja. Iya. Masih ini ya, masih ngekos ya? Atau udah Masih di kos, tinggal di kos. kesibukannya sekarang? Kalau kesibukannya masih nganggur Lamar. sih sebenarnya. Masih Masih lamar kirim lamaran kerjaan. Oh, oke. Kemarin kita sempat buat ini, buat pas foto untuk ini ya, Ya, Betul. betul, waktu wisuda ya. untuk sudah terus untuk lamaran kerja. Ya, Oke, jadi dia memang sedang proses untuk mencari, sedang lamar. Jadi kita bukan nganggur, tapi Iya. kita sedang usaha. sedang proses ya. Ini biar kelihatan positif vibe aja. Jadi sedang ngelamar untuk kerja. Kerja. Terus kalau waktu masih mahasiswa itu ada nggak kejadian kayak waktu perkuliahan, ada kejadian-kejadian unik gitu? Ya, yang pasti ada lah. Apa aja nih? Kejadian uniknya misalnya apa ya? Atau dirimu mikir, saya kasih contohnya, misalnya saya ini jangan ditiru ya. Kampus saya kan dekat dengan kos. Ini saya udah ngulang-ngulang, yang dengar pasti enak, tapi nggak apa-apa. Kan bidang tamunya beda-beda. Jadi kalau saya kampusnya karena dekat dengan kos, jadi waktu perkuliahan saya izin dulu, izin buat datang kos, masuk sebentar, terus balik lagi ke sana, ikut lagi perkuliahannya karena nanti sore itu ada kegiatan dan saya prediksi nggak akan sempat buat masak. Dan kalau beli biar lebih hemat, jadi saya lebih baik pulang masak, mengorbankan sedikit ketinggalan sedikit materi, tapi nanti bisa ditanyakan ke teman-teman dan bisa ditanyakan ke dosen. Jadi itu cerita unik ya. Jadi saya izinnya keluarnya izin mau ke toilet. Ceritanya. Padahal mau tapi balik mau ke masak. kos. Tapi malah memasak. Jangan ditiru. Untuk pengalaman unik saya itu sama sih Bang. Saya dulu begitu juga. Jadi kalau misalnya ada 2 mata kuliah ini, jumlahnya 6 SKS gitu. Jadi kuliah 3 SKS-nya pagi, misalnya jam 7 sampai jam 10 gitu. Nah, saya balik dulu. Kuliahnya jam kuliah berikutnya jam 12 gitu.
Jadi saya balik dulu ke kos, terus tidur dulu di kos. Habis itu mandi, baru kemudian datang lagi ke kampus. Kampus. Tapi bukan untuk masuk kampus nanti. Datang aja. 3 SKS itu bukan digunakan untuk kuliah lagi, tapi untuk nongkrong bersama teman. Benar sih. Jadi ini tidak usah ditiru ya teman-teman, karena ini hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Mau ditiru silakan, itu kebebasan Anda. Jadi, Tapi jangan. Ini tidak baik teman-teman. ada lagi nggak kalau misalkan relasi dengan teman-teman gitu? Oh ya, kalau relasi ya relasinya lebih ke yang baik sih. Nah, Contoh misalnya saya dulu tuh sering ikut panitia gitu. Kemudian organisasi. organisasi siapa aja? Dulu ikut salah satu UKM taekwondo. Oh, Kemudian saya ikut di DPMU, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas. oke. Wah, jabatannya cukup tinggi ya. Ya, Oke, pantasan saya lihat foto profil dia foto profilnya taekwondo ya. Aku mikir nih anak emang penggemar aja atau beneran beneran ya, ikut. Ternyata beneran ikut. Jadi benar gitu. jadi kita lagi belajar ya, jadi belajar. Oke. Nah, masih tentang perkuliahan. Kalau dulu waktu ngatur keuangan gimana? Kan sekarang lagi viral tuh. 1 bulan itu kira-kira budgetnya berapa untuk biaya hidup? Kalau saya dulu, Total aja semua berapa kira-kira? saya 1 kali minta saja. Ah. Contoh, Bu, saya minta uang misalnya 1 juta. Nah, 1 juta itu terserah saya buat untuk apa. Nah, saya baginya untuk makan tentunya, terus beli perlengkapan mandi, terus perlengkapan kos lah, bensin segala macam. Itu di luar kos. Itu di luar kos. Yes. Rata-rata sebulan berapa kira-kira? 1 juta itulah. 1 juta itu. Oke, jadi ini biaya hidupnya 1 juta rata-rata setiap bulan, tapi sekali minta. Oke. Terus kalau misalnya ngatur gitu untuk misalkan mau belanja gitu, ngaturnya Habis. ngaturnya gimana? Oh ya, 1 juta itu teman-teman tidak sampai habis. Jadi 1 bulan itu saya minta ke orang tua, mereka kirim 1 juta. Dan 1 juta itu saya tidak sampai habis itu. Saya habisnya 1 bulan 500.000. Oh. Jadi beli beras, karena saya masak juga. Oh ya. Masak sama Atau kita tos dulu keluarga masak nih. keluarga masak. Jadi kadang masak, kadang makan luar. Jadi kalau misalnya kepepet sekali dengan kuliah gitu sibuk, jadi saya bisa makan di luar. Tapi kalau kuliahnya agak longgar tuh saya bisa masak sendiri. Yang seringnya hari Minggu saya masak sendiri, Sabtu Minggu lah. Wes mantap. Tahu sekali lagi nih keluarga pemasak ya nih. Keluarga masak. Jadi itu tadi 1 juta itu tidak sampai habis. Saya bisa habis sampai 500 ya. Dan itu untuk semua, entah bensin, motor, kemudian beri perlengkapan kos itu. Ini kok saya dengarnya agak ngeri ya. Dia 500 bisa untuk ini ya. Memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Iya. Tapi sehat kan maksudnya? Ya sehat sih ya. Oh, oke. Tapi tidak apa, saya juga sama kok. 500 itu untuk sebulan bisa cukup. Bahkan 500 masih bisa lebih, karena saya hitungnya saya hitung kadar gizinya. Jadi hari itu udah memenuhi kadar gizinya atau belum. Jadi bukan mahal atau tidaknya murah, tapi kalau kadar gizinya sudah cukup, maka saya akan membatasi biayanya. Jadi kalau misalkan gorengan, karena saya tidak terlalu suka gorengan, kalau sudah makan gorengan itu tidak akan makan gorengan lagi. Makanya badannya segini-segini aja. Pantasan gede ya. Gede sekali. Nanti saya zoom, saya gedein. Oke, baik, kita kembali ke Kakak Gustim dulu. Kalau mengenai biaya sudah, terus pergaulan sudah, adaptasi ketika datang ke Jogja. Oh ya, Kan kita dari luar Pulau Jogja, terus di luar Jogja terus kita ke Jogja. Ada kesulitan nggak atau adaptasi gitu? Atau sesuatu yang kayak hal-hal baru yang ditemukan di sini gitu? Oh iya. Dulu datang dari Manggarai ke Jogja ini.
tahun 2018 ya. Ya. 2017 lah, kan ke Jakarta dulu. Oh, Dari oke. Jakarta kemudian baru ke Jogja. Jadi untuk kesulitan beradaptasi. Atau ada hal-hal baru yang misalnya yang dirimu temukan di sini itu yang di sana belum pernah ada terus sekarang ada di sini, entah Ya. itu dari kebiasaannya atau dari budayanya. Oh ya, yang jelas ya soal budayanya juga, kemudian soal apa ya? Di sana kan di NTT itu jujur saja tidak ada kereta api. Iya, jadi jujur saja. Di sini baru saya lihat namanya kereta api. Dulu saya kira wah hebat sekali ya di Jogja ini. Mungkin karena sudah lumayan maju dari kita tuh, sehingga saya rasa Jogja apa ya lebih unik lah Nah, dari daerah kita di sana, di NTT khususnya Manggarai juga. kayak itu mengenai infrastruktur. Ya. Infrastruktur. Terus ada lagi nggak? Apa? Ada lagi? Ada Selain lagi soal Jogja itu apa ya? Istimewa. Nah, istimewanya di bagian Kota mana? istimewa ya. Jadi ini sering orang bilang ya, Jogja itu salah satu kota terpelajar. Oke. Nah, makanya saya bilang istimewa. Dan dulu saya masuk di Jogja ini motivasinya karena ada teman yang bilang kuliah di Jogja itu murah. Nah, makanya saya pilih Jogja dulu untuk perkuliahannya gitu. Oke. Gitu. Oh ya, sebentar, saya ada pertanyaan yang saya tadi lewat jurusan tadi. Kenapa milih jurusannya itu dan kenapa milihnya Sanata Dharma, punya Sanata Dharma? Oh ya, kenapa pilih jurusan manajemen ya? Manajemen. Saya pilih jurusan manajemen karena saya memiliki background suka bisnis. Jadi saya suka bisnis. Oke. Makanya saya pilih manajemen. Dulu waktu SMA saya pilih bahasa Indonesia, tapi pas kuliah saya ambil manajemen karena saya suka dengan bisnis. Oke. Kemudian kenapa pilih Universitas Sanata Dharma ya? Tentu banyak kampus yang lain ya. Kenapa harus pilih Sanata Dharma? Karena menurut saya Sanata Dharma itu salah satu universitas terbaik lah untuk daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Jadi saya pilih Sanata Dharma karena itu. Oke, kan di kampus di NTT kan ada Undana, terus ada kalau di Kepulauan Flores itu beberapa Kampus lain Flores juga. juga. Oke, jadi itu alasannya memang ini sangat pribadi, jadi jangan bilang kampus-kampus di sana kurang bagus. Iya. Tidak, tapi ini menurut beliau dan mungkin lebih cocok atau lebih nyaman mau explore lebih dalam atau mau keluar dari sana ya tidak apa-apa, itu kan betul. keputusan atau pilihan orang setiap pribadi. Oke, terus ketika di kampus bergaul dengan teman-teman, ini saya mau coba gali tentang pergaulan di kampus dengan teman-teman yang kan kalau di Sadar itu kelihatannya sangat banyak dari ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu dirimu cara ngaturnya gimana itu untuk masuk ke situ? Ya tentunya kita istilahnya kalau kita berada di situ kita harus bisa menyesuaikan diri. Jadi tidak ada istilah membedakan gitu satu dengan yang lain. Jadi mau dia dari NTT, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Papua dan lain sebagainya, itu kalau kita sudah di sini tujuan kita kan untuk kuliah. Jadi tentunya kita tidak harus memilih untuk persahabatan atau pertemanan gitu. Jadi kita di sini ya anggapannya saudara-saudari. Jadi seperti itu. Oke. Itu itu yang terjadi ya kalau kita udah bergaul dengan banyak orang yang dengan latar belakang mau tidak mau kita harus masuk dengan cara kita masing-masing ya. Tidak lagi perbedaan ya, kalau sampai ini itu susah ya susah. Kita untuk masuk ya, untuk bergaul. Jadi kita harus bisa beradaptasi lah. Oke, tadi saya baru ingat lagi tadi dirimu ngomong tentang kereta api. Oke. Pertama kali kesini naik apa?
Pertama Kapal laut kali, atau pesawat? woi pesawat dulu. Oke, ini yang saya tunggu-tunggu. Pas naik pesawat gimana? Ada kesulitan atau tidak? Jelas ada pesawat. Ada cerita apa? Saya punya ceritanya. Oke, Teman-teman sudah saya cerita. Dulu pas naik pesawat itu kami ada 4 orang ya. Ah. 4 orang dari Labuan Bajo, Manggarai menuju ke Jakarta dulu. Jadi kami berempat ini sama-sama apa ya? Belum pengalaman sebelumnya untuk naik pesawat. Oke, sebentar. Kalian dari Manggarai berarti ke transit dulu kemana? Kupang? Transit ke Bali. Oh, ke Bali ya? Oh, oke. Terus kemudian waktu itu karena saya langsung ke Jakarta bersama teman itu tadi. Jadi kami berempat itu sama-sama gelap ya, sama-sama tidak punya pengalaman sama sekali. Buta sama sekali ya? Buta sama sekali tentang naik pesawat itu. Jadi di dalam pesawat ataupun sebelum kami start itu kami kayak apa ya, shock, seolah-olah kami sudah sering naik pesawat gitu. Padahal kami berempat ini sama-sama tidak tahu tentang Si pesawat. paling tahu. Si paling tahu. Nah itu, jadi untungnya kami datang dari Manggarai itu ada salah satu bapak yang waktu itu dia itu sudah lama juga tinggal di Jakarta kan. Jadi kami tanya ke dia kalau misalnya ada kesulitan di pesawat gitu, tanya-tanya ke dia, ataupun di bandara kami tanya-tanya dia. Tapi apa ya, kami itu seolah-olah apa ya, tahu semuanya padahal tidak tahu Sudah apa-apa. kayak udah sering naik pesawat ya? Oh, Padahal buta. untuk menutupi rasa malu. Iya. Padahal waduh. Pas check in gimana? Oh, pas check in. Berarti kalian sudah ini, saya repot. Kalian bawa punya kartu identitas, sudah punya KTP? Iya sudah. Oh, berarti Dulu kalian lebih hebat. waktu check in itu kita sudah punya KTP semua kan. Sudah tahu duduk di mana. Cuman waktu check in itu ada salah satu teman saya, kebetulan dia itu kan perokok. Jadi dia ngerokok kan. Iya. Dia bawa itu Korek korek api. Jadi simpan di dalam ini. Pas di check in, bunyilah baru- alat baru itu. imbas Tapi ya, dia mencoba untuk bohong gitu. Oh tidak apa-apa, tidak, kosong. Nah, pas dia cek itu bunyi, ya, wah kamu itu bawa apa di dalam itu? Ternyata dia bawa korek api. Smart people. Oke. Terus pas pemilihan tempat duduk, bingung atau tidak itu pas pemilihan tempat duduk? Kalau pemilihan tempat duduk tuh tidak bingung karena sesuai nomornya juga. Ini lebih cerdas dari saya. Kalau Bung bagaimana? Saya ngawur di dalam pesawat. Saya kira seperti naik oto. Ini oto ini sebutan untuk bus ya teman-teman ya. Jadi kalau kami itu di timur sana menyebut mobil itu oto. Kalau Damri itu kita sebutnya bemo ya, oto bemo. Nah kalau angkot itu kita sebutnya mikrolet. Nah jadi kalau kami sebutnya oto. Jadi saya pikirnya seperti naik oto. Jadi bisa memilih bebas tempat duduk di mana saja. Karena saya senang di dekat jendela, jadi saya duduknya di jendela. Padahal itu bukan kursi saya. Kursi orang lain. Kursi orang lain. Dan saya duduknya sepertinya saya duduk di bisnis kelas ya. Karena kan kalau bisnis kelas kan kita biasanya masuk langsung kan set. Dari depannya kan langsung kan set bisnis kelas baru ekonomi belakang kan. Nah saya duduknya di bisnis kelas. Waduh. Jadi tapi orang-orang itu saya salut sama orang-orang di pesawat itu sopan-sopan. Sopan, jadi mereka bilang, "Dek, boleh lihat tiketnya?" Setelah saya tunjukkan katanya, "Oh, adanya di belakang." Di ekonomi, nanti lurus nanti tanya ke pramugari. Tapi karena saya gengsi, saya tidak bertanya kepada pramugari. Saya jalan terus. Saya lihat, ini pas di pesawat. Saya melihat pesawat sayapnya seperti apa dia. Jadi saya duduk pas tepat di sayapnya. Dan ngaco lagi. Oh ada di belakang lagi. Itu sudah di ekonomi tapi agak ke belakang lagi. Jadi saya ke belakang lagi. Sudah saya di belakang lagi. Dan saya duduk tepat di pintu darurat. Semakin menegangkan karena saya punya tugas khusus untuk membuka pintu darurat. Gawat nih. Tapi saya tidak berhenti situ, Bung. Saya tidak tahu memasangkan seat belt.
Oh. Jadi sepanjang dari Kupang sampai dengan Surabaya sampai dengan Jakarta, itu seatbelt saya tetap pegang. Saya tidak Dia masukkan. mau kancingin. Sorry teman-teman ya, karena saya tidak pernah naik mobil yang ada seatbeltnya. Jadi saya tidak pakai itu. Jadi selama pramugari menerangkan itu cara bagaimana memasangkan seatbelt, saya panik. Jadi saya tidak tahu itu menggunakan. Sebenarnya ini kalau pesawat jatuh amit-amit mati. Selesai. Itu ke kampungnya saya. Bung, sampai di Bali ada transit, ada kesulitan atau tidak? Kesulitannya ada sih. Apa kesulitannya? Itu kita kan delay di Bali itu 6 jam ya. 6 jam delaynya sebelum ke Jakarta. Jadi di situ kami panik, waduh jangan-jangan kita ketinggalan, kemudian tidak dapat pesawat lagi gitu. Karena itu tadi ya, belum sama sekali pengalaman, makanya mikirnya lebih ke negatif gitu. Iya. Kalau saya sampai Surabaya transit, malah saya turun. Kan kalau transit kan harus lurus terus tuh sampai depan tuh. Nah, saya malah turun. Mau kemana itu turun? Tapi untung Allah itu baik, Tuhan itu baik. Jadi tidak mengizinkan kami untuk keluar naik busnya. Dan biasa kan penumpang turun terus langsung dijemput sama busnya kan, langsung keluar kan. Nah, kami itu turun terlambat, jadi busnya sudah jalan. Kalau tidak, kami akan ikut itu dan kami akan keluar. Dan itu pasti akan jadi masalah karena waktu itu kami baru turun terus naik lagi, itu kami sudah terlambat. Jadi kami itu dipanggil berapa kali namanya. Jadi sepanjang kami masuk, semua orang di pesawat melihat kami bahwa oh ternyata anak-anak ini yang membuat pesawatnya lama. Aduh, unik sekali ya pengalamannya. Dan kami tidak punya kartu identitas, itu masalahnya. Loh, kok bisa? Kan kami belum urus KTP, tidak tahu bahwa KTP itu sepenting itu waktu SMA, selesai SMA. Jadi kami tidak punya KTP, kami hanya bermodalkan ijazah SMP. Tapi itu sudah masuk ke bagasi, jadi sudah tidak bisa diapa-apain. Jadi hanya bawa diri. Anda jangan ketawain. Anda belum pernah naik pesawat. Lanjut. Baru tahu ya, lanjut. Lebih serem guys. lebih seram dan lebih ngeri. Dan saya sepanjang dalam pesawat itu kedinginan. Belum pernah masuk ke suhu sebuah ruangan yang suhunya itu sekitaran belasan. Nah, tiba-tiba masuk ke situ, kan kalau di pesawat dingin. Dingin tuh. Nah, saya dikasih tahu bahwa di Jakarta itu panas. Maka bawalah baju yang tipis. Maka sepanjang saya dalam pesawat, saya pakai baju yang tipis juga. Bola saya ingat saya pakai baju AC Milan. Yang dia merah putih yang tipis. Ya baju bola lah. Teman-teman bisa tahu membayangkan tipisnya kayak apa. Ya benar-benar tipis. Jadi saya sepanjang di dalam pesawat kedinginan. udah tidak pakai seat belt, megang seat belt, lalu kedinginan. Jadi saya sepanjang ini seperti ini posisinya. Saya bilang ini kalau disuruh buka pintu darurat buka sendiri. Saya tidak mau buka, saya udah tahu ini. Itu sengiri itu. Berarti luar biasa ya bang? Luar biasa, makanya saya sampai di sini. Adik-adik saya waktu mau ke Jakarta, mau ke ini, saya kasih tahu caranya tutorialnya naik pesawat. Iya. Supaya tidak salah apa yang perlu disiapkan, berkas-berkas yang disiapkan. Kalau teman-teman mau ini silakan lihat di ini ya, YouTube tutorial kalau mau naik pesawat. Saya tidak mau menjelaskan di sini karena kita mau cerita aja. Jadi itu pengalaman. Yang terakhir adalah pas nyari barang. Di manakah barang-barang yang kami bawa? Yang kita tidak tahu. Simpannya di mana? Barang itu turun di mana? Kita tidak tahu. Turun di terminal berapa tuh? Barang-barangnya itu akan keluar dari terminal. Sekarang gaya sekarang. Sok tahu tapi dulu. Oh ya, sok tahu ya. Saya itu sampai panik karena kami bertiga waktu itu. Berempat sama? Berempat juga. Berempat.
Terus kami nyari, jadi kami tuh cari ke sana kemari, nanya ke satpam, baru satpamnya kasih tahu bilang adik ke sana nanti tanya di sana nanti, tunggu aja barangnya di sana. Jadi kami tunggu di sana. Tapi yang naasnya satu teman saya sudah almarhum Nofri itu dia duluan ke Jakarta, dia nunggu kami di Jakarta. Oh yes. Nunggu sambil makan, dan dia pesanlah makanan, nasi goreng dan es lemon tea. Total semua 99.000. Wow. Dia kasih 100.000 kembalian 1.000. Dia bilang untung saya bawa uang. Kalau tidak, ini saya bisa kerja dulu di sini. Ya uangnya nggak cukup. Uangnya pas banget uangnya. Kalau tidak selesai dia. Dia bakalan kerja di situ. Dia bilang, saya tidak bisa bayar. Ya di rumah makan di bandara, harganya pasti mahal, pajaknya pasti lebih gede. Itu pengalaman dia cerita itu kita tertawa sekonyol-konyol. Sampai di Jakarta, sampai di Bekasi dulu baru kita urus KTP segala macam. Oh, urusnya di sana. Urusnya bukan. Jadi kita di Bekasi kita ambil pas foto, terus kita minta satu teman harus pulang buat ngurusin KTP, nanti baru dia balik lagi. Karena kita tidak punya akses untuk ke sana kan. Dulu belum elektrik toh yang KTP-nya. Iya. Saya kesini itu tahun 2013 lagi bermasalahnya iktp waktu itu. Jadi saya kesini 2013 itu kami memang agak ngeri sedap sebetulnya ke waktu kami datang karena pengumuman kelulusan belum keluar. Jadi kami sudah nekat datang ke Pulau Jawa. Jadi hanya bermodalkan ijazah SMP. Wow. Jadi kalau tidak lulus ya kami akan pulang kembali, entah pulang kembali atau sudah stres atau mau kerja di sini jadi tukang parkir atau apapun yang tidak membutuhkan ijazah SMA. Yang penting ada kerjaan. Yang penting ada kerja dulu. Jadi memang cukup ngeri ya. Lumayan ngeri. Ngeri. Hebat. Saya salut dengan dirimu, Bang. Dan waktu itu cek ini tuh kan wajib ya harus menyertakan kartu identitas ya. Tapi muka kami mungkin terlalu memelas ya, jadi kami bisa bilang ke petugasnya bahwa barang-barang kami itu ada di Bekasinya, terus kami baru pertama kali naik pesawat. Jadi kalau mau diperiksa ambil lagi bagasinya, silahkan dibuka, ini kami kasih. Oh berarti suruh pramugarinya? Iya kalau mau silakan. Karena kami baru pertama kali dan kami tidak tahu naik pesawat itu caranya seperti apa. Jadi itu tidak boleh ditiru teman-teman. Silakan lihat di YouTube itu cara yang paling efektif sih. Ini di YouTube sudah banyak. Jadi atau di Google juga kalian searching tinggal muncul apa yang perlu disiapkan terus langkah-langkahnya seperti apa. Yang penting bertanya sih. Iya. Penting bertanya. Betul. Kalau tidak bertanya itu benar-benar sesat-sesatnya. Iya. Itu sesat banget. Orang bilang itu malu bertanya sesat di jalan ya. Ya ini kalau malu bertanya sesat di bandara jadinya. Malu bertanya sesat di bandara ya Bang. Itu jadi itu pengalaman yang ngeri konyol sih ya? konyol lebih ke konyol. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru. Sebelum kalian datang ke tapi ini sini atau ke Tanah Jawa perlu persiapkan diri ya. Tapi ini dua temanku bayar, satu orang 100.000 bayar ke petugasnya. Kalau saya lewat apa itu? Bayar bagasi? Bukan bayar itu karena mereka tidak punya identitasnya. Di bandara itu? Di bandara El Tarik Kupang. Karena ini saya itu memang pasifnya saya itu pas dapatnya yang perempuan. Nah ketika saya sudah lewat mereka ganti shift langsung ganti cowok. Nah dua teman saya dapatnya yang cowok itu. Jadinya bayar 200 mereka dua. Berarti double dong bayar? Bayar double. Kalau saya lewat. Saya tidak bayar jadinya. Tapi saya malang di tas. Itu tas kenapa? Tas kan harus bisa dibawa ke kabin. Tas belakang. Nah saya karena supaya aman saya taruh di bagasi. Maka itu jadi dililit sama isolatif. Jadi semacam kayak barang gitu. Jadi kayak bola jadinya. Jadi saya tidak bawa jinjing seperti ini. Tapi bawanya seperti bawa ini barang ini. Karena sudah dibuat jadi bulat. Hei Anda orang-orang bandara, saya jadi barang saja diketawain sepanjang bandara. Jadi saya sekarang apa aku? Saya itu bawa itu barang itu. Jadi barang itu bulat. Jadi bulat itu saya bawanya seperti ini. Jadi ketawain sama orang-orang di bandara sepanjang saya jalan itu. Jadi kayak orang
Ya orang tolol jadinya. Tapi tidak apa, itu pengalaman pertama, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi Anda tidak bisa bohongi saya lagi. Hei orang-orang yang membungkus barang saya. 20.000 saya. 30.000, 20 20.000. di Bandar El Tarik Kupang. Karena saya sudah lupa mukanya karena sudah 10 tahun ya. Jadi saya sudah lupa mukanya karena tapi Anda sudah membohongi saya, kurang ajar. Itu tadi mungkin karena sok tahu ya, sok tahu naik pesawat, makanya kena denda seperti itu. Iya. Saya polos ya karena tidak tahu. Itu sebenarnya tidak tahu. 20.000. Dek 20.000. Oke. Baik, saya Kasih kasih aja. 20.000. Supaya aman katanya. Iya, kata-katanya adalah supaya aman barangnya. Aman sekali. Tapi saya ketika turun di Soekarno-Hatta, saya jadi tidak aman, diketawain. Oh. Itu sih itu ceritanya. Oke, kita kembali ke Wisnu. Itu internet saja teman-teman. Tapi bukan dikarang ya, itu memang ceritanya Fakta ya. fakta ya itu ya. Apa Saya yang sudah terjadi oleh Bung ini. teman saya almarhum itu jadi saksi nih. Oke, sekarang karena dia sudah alumni, berarti rencananya mau ngelamar kerja atau nanti mau buat usaha sendiri, atau karena kemarin ada yang mau usaha dulu terus kerja dulu terus dapat modal terus nanti dipakai untuk usaha. Ya. Nah kalau Kak Gustim sendiri gimana? Ya begitu. Jadi ini kan sudah lulus, cari kerja dulu tentunya ya, buat tabung, kumpul modal. Ya syukur-syukur kalau misalnya tabungannya sudah banyak, lalu kemudian kita usaha gitu. Jadi usahanya kecil-kecil dulu. Oke, jadi itu mohon doanya semoga dia dapat lapangan pekerjaan yang baru, terus bisa mengembangkan, dia bisa mulai usahanya. Jadi itu mari kita support. Ini adalah orang Kristiani yang berpengharapan. Oke, baik. Karena kita sudah ngomong sampai di pengharapan, nanti saya malah jadi khotbah. Jadi kita cukupkan dulu podcast ini. Nanti kalau ada hal-hal yang misalnya teman-teman ini, kita akan lanjutkan lagi di part 2-nya. Oke, di part 2-nya. Oke, teman-teman yang sudah nonton terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dadah semuanya.